Silakan Ustaz, mic-nya belum dibuka. Ya, sebentar Om. Bagi layar ya. Nanti anak bagikan layar dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Masail Al-Khairiyah, Syarh Al-Jazariyah, ini Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang telah kita bahas ya sampai ke bab tarqiq wa tafkhim, dan ana mengulang sedikit di pembahasan yang lalu. Nah, di bab tarqiq wa tafkhim ini ya dahulu pernah kita bahas ya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Kalau kita simpelkan lagi ya, kita bagankan ya, kita kerangkakan pembahasannya, maka pembahasan tebal dan tipis ini terbagi menjadi beberapa pembahasan ya. Itu mulanya dari bait 34 ya, berakhir nanti di bait 49 ya. Ini beliau membahas tentang seputar tebal dan tipis sampai 49. Yang pertama ya, ini mengulang, dahulu pernah kita jelaskan dari ahkam tarqiq wa tafkhim ini ada beberapa ba'du tanbihat fi nutqil huruful fi nutqil hurufil muraqqaqati wal mufakhamati, yaitu beberapa peringatan-peringatan ya mengucapkan huruf tebal dan tipis. Jadi beliau Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah memberikan contoh-contoh, beberapa contoh-contoh agar kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut ya antara mengucapkan tebal dan tipis, yaitu di nazamnya. Di nazam bait ke 35 sampai 40 ya, beliau mengatakan faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafdhil alifi. Kemudian di bait 45 sampai 49, yakni ini tentang ya tebal ya, tentang tebal. Wa harfal isti'la'i fakhim. Ya, wa harfal isti'la'i fakhim. Nah, sedangkan di bait 35 40 tadi, di 35 faraqiqan mustafila. Lawannya istifal adalah isti'la, wa fakhim al-isti'la. Ya, wa harfal isti'la'i fakhim. Nah, ini kebalikan ya, lawan. Baik. Nah, itu sudah kita lalui ya pembahasan tersebut. Beliau memberikan contoh-contoh tentang tebal tipis ya dari Al-Qur'anul Karim, yang mana mungkin contoh-contoh tersebut ya banyak terjadi kesalahan ya para pembaca Al-Qur'an. Kemudian ya dilanjutkan kembali di pertemuan yang lalu itu membahas tentang ahkam lafzul jalalah. Ini kita bahas ya karena ini baitnya sedikit ya. Beliau mencantumkan cuma satu bait saja ya, cuma satu bait saja. Wa fakhimil lam min ismillahi an fathin au dhammin ka Abdullahi. Jadi lafzul jalalah ini masih berkaitan tentang tebal tipis. Ya, masih berkaitan tentang tebal tipis. Kemudian tebal tipis yang berikutnya yaitu di huruf ra. Nah, maka para ulama menamakan ahkam ra'at, yaitu hukum-hukum ra'at. Ya, hukum-hukum ra. Ya, di dalam membaca hukum ra ini ada kaidah tersendiri, ada hukum-hukum tersendiri, ya. Ya, maka membaca huruf ra ini ada tiga ya cara baca, ada tarqiq, ada tafkhim, ya juga ada wajhan, al-wajhan. Itu dua cara ya. Bisa tebal ataupun tipis. Artinya para ulama di sini khilaf ya. Para ulama di sini khilaf. Nah, ini pembahasannya insya Allah
kita akan bahas sekarang ya, karena di pertemuan yang lalu kalau tidak salah ahkamur ra'at ini belum kita bahas. Baik. Nah, ahkamur ra'at, beliau Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala ya mencantumkan di dalam nazamnya itu cuma 3 bait saja. Ini merangkum pembahasan tentang ra secara keseluruhan ya. Tapi ya karena cerdasnya beliau Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, beliau hanya merangkum pembahasan ra'at yang banyak itu menjadi 3 bait saja. Ya, menjadi tiga bait. Yakni dari bait 41 sampai 43. Ya. Nah, kita mulai saja babur ra'at, itu bab tentang ra. Ya, beliau mengatakan qala al-muallifu rahimallahu taala, ya di bait 41, wa raqiqir ra'a idza ma kusirat. Nah, ini masih bahasanya raqiq ya. Sama seperti di bait nazam bab sebelumnya. Faraqiqan. Nah, ini bab tentang tipis ya. Karena asal dasar dari huruf ra ini memang tipis ya. Huruf ra ini huruf yang tipis asalnya. Akan tetapi nanti bisa menjadi tebal di beberapa keadaan. Maka asal dasar dari pengucapan huruf ra ini sebenarnya adalah di tipis ya. Taib. Beliau mengatakan ya wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat. Ya. Wa raqiq, dan tipiskanlah ra, huruf ra, idza ma kusirat ya. Idza ma kusirat, tipiskan huruf ra ya. Idza, ketika ma kusirat, ketika ra tersebut dikasrahkan. Nah, di sini kaidah huruf ra ya. Kaidah huruf ra ini ketika kita bertemu dengan huruf ra yang kasrah, maka ini ditipiskan. Nah, maka ini ditipiskan. Baik. Nanti kita akan baca ya. Berikut. Kemudian kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitupun ya, demikian juga ba'dal kasri haitsu sakanat. Ya. Demikian juga huruf ra itu ya dibaca tipis atau demikian juga tipiskan huruf ra apabila apa? Ba'dal kasri haitsu sakanat. Apabila ra tersebut sukun, haitsu sakanat, dalam keadaan sukun, ba'dal kasri, yang terletak setelah huruf yang kasrah. Artinya sukun, ra sukun, sebelumnya kasrah juga dibaca tipis. Baik. Dan ini nanti berlaku hukum mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala membahas di bait 41 ini cukup ringkas sekali ya. Cuma beliau memberikan gambaran kepada kita bahwa yang dibaca tipis ini hanya ini saja ya, yaitu dalam keadaan kasrah atau surah sukun sebelumnya kasrah. Berarti yang lainnya ya di dalam keadaan harokat, ya di dalam keadaan harokat atau di dalam keadaan sukun selain ini maka dibaca tebal. Nah, ini pemahaman lawannya. Ya, kita memahami dari ungkapan beliau karena beliau tidak menjelaskan ya fathah, ra dhammah, tidak menjelaskan. Beliau mengatakan ditebalkan ra dhammah, ra fathah, tidak. Beliau juga tidak menjelaskan ra sukun sebelumnya dhammah, ra sukun sebelumnya fathah ditebalkan, tidak. Tetapi kita memahami dibaca tebalnya huruf ra di dalam keadaan ra tersebut dhammah atau fathah, atau dalam keadaan sukun sebelumnya fathah, sukun sebelumnya dhammah, itu dari pemahaman lawannya. Ya. Nah, dari bait 41 ini nanti kita akan merincinya insya Allah. Nah, kalau kita lihat ya dari ahkamur ra'at ini, kalau kita bagankan ya ahkamur ra'at ya, yang pertama kita harus memahami di dalam 3 bait tersebut 4 hal ya. 4 hal yang harus kita pahami. Apa yang harus kita pahami? Yang pertama adalah halut tarqiq wa tafkhim.
ya, halu tarqiq wa tafkhim, keadaan tebal dan tipis, ya, keadaan tebal dan tipis. Baik, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Keadaan tebal tipis di pengucapan huruf ro. Nah, gitu ya. Di pengucapan huruf ro. Nah, baik. Yang pertama, ya dari tiga bait tersebut kita pahami halu tarqiq wa tafhim, keadaan tipis dan tebal di dalam membaca huruf ro. Nah, jadi di dalam kondisi yang pertama ini kita harus bisa mengetahui kapan ro tersebut tebal, kapan ro tersebut tipis, di mana ditebalkan, kapan ditipiskan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini keadaan yang pertama. Nah, keadaan yang pertama ini dituangkan oleh beliau, oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala di dalam bait 41 yang tadi kita baca. Warattikir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ini kita selaku pembaca berarti kita harus mengetahui dari ungkapannya beliau, dari perkataannya beliau, huruf ro yang tipis dan huruf ro yang tebal. Baik, ya seperti itu. Intinya demikian. Nah, makanya di dalam masail di sini diketahui bisa dibaca di poin pertama, mengetahui keadaan huruf ro, di antaranya ada yang ditebalkan dan juga ditipiskan. Atau di dalam bahasa Arab dikatakan halu tarqiq wa tafkhim. Ini nih keliru ya, wa tafkhim pakai mim, ini ada keliru ngetik ya. Taib. Nah, kapan ditebalkan, kapan ditipiskan huruf ro? Taib ya, seperti itu. Nah, ini kita mulai dari tipis dulu. Kapan ditipiskan huruf ro? Nah, secara dasar beliau telah menjelaskan ro ditipiskan dalam keadaan kasroh. Nah, ingat, dalam keadaan kasroh. Baik ya. Nah, kalau kita rinci, keadaan kasroh ini di beberapa kondisi. Yang pertama, kasroh yang tidak bertasydid, ri, ya. Nah, ini dibaca tipis, ya. Kalau kita bertemu dengan huruf ro yang ro tersebut kasroh, ya, maka dibaca tipis, ya, dibaca tipis. Contoh misalkan di dalam Al-Quran, Karim, misalkan contoh di dalam Al-Quran, Karimun, Karimun, Rihun, Ri, kasrah. Nah, ini dibaca tipis, ya. Kemudian yang dimaksud dari ro kasrah juga, ini diantaranya adalah ro kasrah dalam keadaan tasydid. Ini ro kasrah dalam keadaan tasydid. Ini masuk ke dalam hukum ro sukun. Hukum ro kasrah, ya. Ro tasydid kasrah. Ketika kita bacanya dalam keadaan wasal, ya. Dalam keadaan wasal. Contoh apa? Ar-riba, misalkan ar-riba, 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 ri. Nah, ar-ri, meskipun sebelumnya fathah, ar-ri, ya, tapi karena ro tersebut ya bertasydidnya kasrah, ya kita baca dalam keadaan wasal, maka ro tersebut dibaca tipis. Nah, jadi maksud dari ro kasrah di sini ada dua pemahaman. Yang pertama, ro kasrah asli, yang kedua ro tasydid yang kasrah, ya, seperti itu. Selainnya berarti di dalam keadaan harokat, harokat itu adalah fathah atau dhammah, ya, atau kalau di dalam tasydid itu ro dhammah bertasydid atau ro fathah tasydid,
ya, maka itu juga dibaca tebal, lawan daripada tipis tersebut, ya. Taib. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, ini bisa dilihat, ini ya, at-tafkhim yang dibaca tafkhim, ra fathah, ini lawan daripada bait yang pertama tadi, ra tasydid fathah, ya, rasul misalkan contohnya rasul, ar-rahman, ar-rahman tebaroknya, bismillahirrahman, hir juga tebal roknya, ya. Kemudian ru, dhammah, ra dhammah. Nah, ini pemahaman kebalikan dari bait yang pertama tadi, wa raqiqi ra idza ma kusirat, dibaca tebal. Ra dhammah ru, atau ra tasydid dhammah, ya. Yauma yafirru, contoh di Al-Qur'an, yauma yafirru. Nah, sebelumnya kasrah ya fi. Tapi karena ra-nya di sana tasydidnya dhammah, maka tetap ditebalkan dari awal. Yauma yafirru. Yauma yafirru. Yafirru. Nah, jangan yafirru, jangan. Nah, karena kalau sudah bertasydid, ini sudah digabungkan. Terjadi proses idgham, dan idghamnya itu idgham kamil, sehingga ra yang pertama langsung masuk ke ra yang kedua, dan kondisinya pun langsung ditebalkan. Taib ya, seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau, kata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ya, demikian juga ya, ra tersebut ya ditipiskan ketika apa? Ketika haitsu sakanat, ketika ra-nya sukun, ba'dal kasri, terletak setelah huruf kasrah. Ra sukun sebelumnya kasrah, ini tipis. Apa maksud ra sukun sebelumnya kasrah? Ya, kalau kita membaca Al-Quran, bertemu dengan huruf ra sukun, sebelumnya kasrah itu tipiskan. Contoh Fir'aun, Fir'aun, ya. Nah, ini contoh ra sebelumnya kasrah. Fir'aun, fadzakir, fadzakir, Fir'aun. Atau pemahaman yang berikutnya, ra sukun sebelumnya kasrah ini, yaitu yang kedua, ra sukun, sebelumnya kasrah. Nah, juga sama dibaca tipis. Ada dua ya pemahaman ra sukun ini. Ra sukun sebelumnya kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah. Contoh apa? Ya, basir. Ya, basir. Qadir. Hijr. Hijr. Nah, ra sukun sebelumnya kasrah, maka ini pun dibaca tipis ra-nya. Ya, kalau kita menemukan nanti ketika baca Al-Quran demikian. Taib ya. Berarti selain dari ra sukun sebelumnya kasrah, selain dari ra sukun sebelumnya kasrah, maka ditebalkan. Kondisi tebal. Ya, ini yang kedua. Ra sukun sebelumnya fathah atau ra sukun sebelumnya dhammah. Ini dibaca tebal. Ya, ardu, misalkan ardu, ardu, ya. Ya. Furqan, misalkan furqan, ra sukun sebelumnya dhammah. Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Baik. Kemudian pemahaman berikutnya, selain daripada ra sukun sebelumnya kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah, maka ra sukun kalau kita membaca Al-Qur'an ada ra sukun sebelumnya dhammah atau fathah, maka dibaca tebal, ya, lawan daripada yang tadi. Ya, contoh ghafur, ra sukun sebelumnya dhammah, ghafur. Syakur, ya, atau khusr, khusr. Nah, khusr itu juga dibaca tebal, ya, dibaca tebal. Baik. Nah, ini beberapa kondisi halut tarqiq wa tafhim fir ra. Keadaan tebal tipis di dalam ra, ya. Kalau kita sudah paham keadaan tersebut di dalam kondisi harokat dan juga tasydid yang berharokat, maka kita insya Allah akan bisa membaca Al-Quran, ya, mengucapkan huruf ra dengan baik dan benar, ya. Nah, namun pembahasan huruf ra ini tidak berhenti di sini saja,
ya, tidak berhenti di keadaan yang tadi kita jelaskan saja. Masih ada yang lain. Di antaranya adalah bab atau pembahasan yang kedua, setelah kita mengetahui ya kondisi tebal tipis di dalam ro, kita juga harus mengetahui al-istisna. Apa istisna ini? Pengecualian di dalam ro, di dalam pengucapan ro. Pengecualian dari apa? Dari dua hal. Pengecualiannya dari dua hal, ya. Dari yang asalnya hukum tarkik berubah menjadi tafkhim, dari yang asalnya hukum tafkhim berubah menjadi tarkik. Nah, dari dua hal. Dan pembahasan al-istisna ini, pengecualian ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam satu bait. Bait kedua, 42. Ya, beliau mengatakan illam takun min qabli harfi isti'la au kanatil kasratu laisat asla. Nah, ini bab, kalau kita simpulkan ya, ini bab al-istisna, pengecualian pengucapan huruf ro dari yang tebal kepada yang tipis, dari yang tipis berubah menjadi tebal. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ya. Illam takun, ya, in lam takun min qabli harfi isti'la. Nah, jika ya huruf ro tersebut ya tidak berada, ya, ro sukun, maksudnya adalah ro sukun sebelumnya kasrah, ya, karena tadi di akhir beliau membahas tentang ro sukun sebelumnya kasrah, maka ro sukun sebelumnya kasrah ini dibaca tipis kecuali ada yang dibaca tebal, ya, di dalam beberapa kondisi dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari di bait 42. Ya, illam takun min qabli harfi isti'la. Jadi jika huruf ro tersebut ya tidak berada, ya, letaknya itu tidak berada sebelum huruf isti'la, ya, min qabli harfi isti'la, maka ya yang terjadi adalah ya dibaca tipis kalau tidak bertemu dengan huruf isti'la. Tapi jika bertemu dengan huruf isti'la, maka berubah menjadi tebal. Ya. Jadi syaratnya huruf ro sukun sebelumnya kasroh dibaca tipis tipis itu kalau jika huruf ro tersebut ya tidak bertemu dengan huruf isti'la. Ya, artinya kalau bertemu dengan isti'la berarti menjadi tebal. Atau yang kedua, au kanatil kasratu laisat asla. Ya, tidak terdapat, ya, au kanatil kasratu laisat asla. Ya, apa namanya itu, tidak terdapat harokat kasrah yang bukan asli pada huruf ro yang sukun. Nah, gitu ya. Jadi dua syarat ya. Dua syarat huruf ro sukun sebelumnya kasrah tetap dibaca tipis. Yang pertama tidak bertemu dengan huruf isti'la. Yang kedua adalah ya tidak ada huruf sebelum huruf ro tersebut kasrah arid atau disebut al kasratu laisat asla, kasrah yang bukan asli, maksudnya adalah kasrah arid. Ya, keadaan ro-nya itu tidak ada, sebelumnya itu tidak ada kasrah arid. Maka di bait 42 ini kalau kita simpulkan, ini beliau membahas tentang al-istisna, pengecualian. Apa yang dikecualikan oleh beliau? Nah, dua hal. Ya, meskipun Al-Imam Ibnu Jazari di sini hanya membahas pengecualian ini hanya dua hal saja. Tapi nanti ketika kita membaca Al-Quran, nanti ada beberapa hal yang lain yang bisa berubah, yang dikecualikan, ya, dari hukum tebal ke tipis atau tipis ke tebal. Nah, ini rinciannya di bagan, ya. Yang pertama, pengecualian dari hukum tarkik ila tafkhim. Ya, asalnya harusnya dibaca tarkik, ya. Tahu dibaca tarkik dari mana? Dari yang pertama tadi, ro sukun, ya, ro kasrah tasydid, ro sukunnya ini keadaan tipis ya. Berubah menjadi tafkhim dalam kondisi apa saja ya?
dalam dua kondisi. Yang pertama, ra sukun sebelumnya kasrah bertemu huruf isti'la, ini dibaca tebal, berubah hukum dari hukum asalnya. Yang asalnya tipis berubah menjadi tebal. Yang kedua, contoh misalkan mirsad, ya, mirsad, qirtas, ya, qirtas, ya, itu diantara contoh-contoh huruf ra bertemu dengan firqah. Contoh misalkan firqatun, firqah, ra sukun bertemu huruf-huruf isti'la. Dan sebenarnya tidak semuanya huruf isti'la, ya, karena di Al-Qur'an hanya beberapa huruf saja, tidak semuanya ra sukun sebelumnya kasrah bertemu huruf isti'la khusa dhautin, tidak ada semuanya, hanya beberapa huruf saja dari huruf isti'la. Nah, mungkin seperti itu ya. Baik. Kemudian yang keadaan yang kedua yaitu ra sukun sebelumnya kasrah palsu, atau bahasa beliau ya, ini au kanatil kasratu laisat asla. Nah, ya, ra sukun sebelumnya kasrah palsu. Biasanya kasrah palsu ini terletak di hamzah wasal. Ya, di dalam hamzah wasal. Di dalam membaca hamzah wasal ini ada beberapa cara, terutama di dalam fi'il, ya. Itu dua cara saja, bisa dibaca dhammah, unzur, contoh misalkan unzur. Yang kedua, kemungkinan yang kedua dibaca kasrah, i. Nah, gitu ya. Ya. Contoh di Al-Qur'an irji'i. Nah, gitu ya. Irji'i. Nah, hamzah wasal ini di dalam mushaf tidak diberikan harokat, tidak. Ya, cuma diberikan tanda kepala huruf shad. Kenapa? Ya karena ini menjadi tanda bahwa huruf hamzah tersebut kadang dibaca kadang dibaca bunyi hamzahnya, kadang tidak. Nah, gitu ya. Baik, makanya tidak diberikan tanda. Nah, maka ketika kita menemukan hamzah wasal, ya dibacanya kasroh i bertemu dengan ro yang sukun, maka ro-nya itu berubah menjadi tebal. Contoh di Al-Quran, irji'i. Irji'i. Nah, ini diantara contoh dari hamzah wasal. Ya, bertemu dengan ro sukun atau ro sukun sebelumnya kasroh palsu. Ya, karena di dalam hamzah tersebut tidak ada tanda kasroh, tapi dibaca kasroh, maka dinamakan oleh para ulama kasroh palsu. Baik, ya, seperti itu. Nah, ini yang kedua. Nah, keadaan yang kedua ini, dua keadaan ini berubah dari hukum tarqiq menjadi tafkhim. Nah, ini kan hukum asalnya ra sukun sebelumnya kasrah ini kan tarqiq. Begitupun ra sukun sebelumnya kasrah arid, ini kan secara asal ini harusnya dibaca tipis tapi berubah menjadi tebal karena ini bab pengecualian. Kenapa jadi tebal? Karena dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai para ulama membuat kaidah-kaidah sebagaimana yang Imam Ibnu Jazari katakan di dalam nazamnya, illam takun min qabli harfi isti'la au kanatil kasratu laisat asla. Nah, berhenti di sini atau tidak? Tidak, ya. Meskipun Al-Imam Ibnu Jazari tidak menjelaskan di dalam nazamnya, tapi nanti ada, ya, ada beberapa ro dalam keadaan ro yang lain yang asalnya dari hukum tebal berubah menjadi tipis. Min hukmi tafkhim ila tarqiq. Secara kaidah, secara asal harusnya ditebalkan, tapi berubah menjadi tipis. Yaitu ketika ada ro sukun, sebelumnya fathah. Tapi sukunnya di tengahnya ini huruf lin, di tengah-tengahnya huruf lin. Contoh khair. Khair ketika kita wakaf, secara dasar, secara asal, ini harusnya dibaca tebal. Khair. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Ro sukun, sebelumnya fathah, di sini ada di kondisi tafkhim. Tapi berubah menjadi tipis, ya. Karena di tengahnya adalah huruf lin. Contoh kata khair atau ghair atau thair, ya, seperti itu di dalam Al-Qur'an. Ketika kita waqaf. Nah, ini satu, ya. Seperti itu. Jadi dari hukum tebal ke hukum tarqiq. Tapi yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jazari yang dari hukum tarqiq
kemudian berubah menjadi hukum tebal. Tidak dijelaskan semuanya oleh beliau, ya karena ya fungsinya nazam itu untuk meringkas. Jadi kita ketahui bahwa di dalam bab ro' ini ada beberapa istisna, pengecualian-pengecualian dari hukum-hukum asal. Baik ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke poin berikutnya. Kalau di bagian di sini kita perhatikan bab al-ikhtilaf, tentang khilaf, perbedaan para ulama tentang membaca huruf ro. Dan Imam Ibnul Jazari menjelaskannya di dalam setengah bait saja. Ya, di dalam setengah bait saja. Di dalam bait ke-43. Beliau mengatakan wal khulfu. Nah, di sini indikasi bahwa di dalam bab ro ini ada beberapa khilaf para ulama. Ya. Fi firqin likasrin yujadu. Ya, dan beliau menyebutkan contohnya di dalam Al-Qur'an. Satu contoh, meskipun nanti pada akhirnya nanti ada beberapa contoh yang lain, ya, yang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum ro ini dibaca tebal atau tipis. Nah, gitu ya. Tapi di sini ada indikasi bahwa huruf ro ini ada terjadi perbedaan pendapat para ulama, khilaf, dengan ungkapan beliau wal khulfu, ya, terjadi perbedaan atau khilaf. Nah, di poin ketiga ya, adanya khilaf para ulama terkait tebal tipis pengucapan huruf ro dalam beberapa kata di Al-Quran. Dan beliau menyebutkan satu contoh saja, ini perwakilan dari yang lain. Fi firkin, pada kata firkin. Ya, fi firkin di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Ya, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-63. Ya, bisa dicek nama antum semua. Ya, fi firkin kat-taudil azim. Ya. Firkin kat-taudil azim di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Likasrin yujadu. Ya, itu ada terjadi perbedaan pendapat para ulama ketika membaca huruf ro sukun yang ada di dalam kata firkin. Ya, kenapa? Likasrin yujadu, karena kasrin yujadu, karena ditemukan yujad, ya, ditemukan di dalam kata firkin tersebut kasrah, kasrah pada huruf qaf. Nah, gitu ya. Kasrah pada huruf qaf. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya di pembahasan yang lalu tentang maratibut tafkhim, tingkatan tafkhim. Ya, di antaranya adalah huruf tebal ketika dalam keadaan kasrah ini adalah di dalam posisi yang kelima. Ya, paling akhir, paling bawah, dalam kondisi tebal yang paling bawah ya, seperti itu. Nah, dan huruf qaf ketika kasrah ini dibacanya seperti tipis, qi, atau bahasa para ulamanya tafkhim nisbi. Ya, tapi secara prakteknya tipis, qi, ya, seperti itu. Nah, dalam kondisi tersebut maka membaca huruf ro, ya, ketika sebelumnya kasrah fir namun bertemu dengan huruf qaf, huruf isti'la, secara kaidah kalau bertemu dengan huruf isti'la ini harusnya tebal, ya, bisa menjadi tebal karena di depannya ada huruf isti'la. Tapi juga ada para ulama yang lain mengatakan bahwa ro-nya itu menjadi tipis, ya, tetap dibaca tipis karena huruf qafnya ini dalam kondisi lemah. Nah, gitu ya, huruf qafnya dalam kondisi lemah, maka ro-nya ini tetap tipis. Nah, maka di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan tebal, ada yang mengatakan tipis. Yang mengatakan tebal kenapa? Karena bertemu huruf isti'la. Ro sukun sebenarnya kasroh bertemu huruf isti'la. Yang mengatakan tipis kenapa? Karena ro sukun, ya, sebelumnya kasroh bertemu dengan huruf isti'la, yang huruf isti'la tersebut dalam keadaan lemah, maka ro-nya menjadi lemah. Ah, seperti itu. Baik ya. Nah, jadi kalau kita temukan khilaf seperti ini, ya, kita kembali kemana? Kita kembali kepada guru kita yang mengajarkan. Ya, kita mempraktekkan yang mana. Tetapi di sini ada
dua pendapat berarti ya, yang kita harus bisa menyikapinya. Ya, ada yang menipiskan, ada juga yang menebalkan. Nah, ini dua kondisi wajahan, bisa tebal, bisa tipis. Taib ya, seperti itu taib. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu. Nah, maka di sini kita bagankan ya al-ikhtilaf, terjadi khilaf para ulama tentang pengucapan huruf tebal dan tipis. Ini kalau kita rinci di dalam dua kondisi. Indal wasli, indal waqfi. Dalam keadaan wasal, dalam keadaan waqaf. Nah, yang dicontohkan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam kata firqin ini ketika wasal. Ya, ketika wasal. Ya, ketika wasal. Yaitu fanfalaq fakana kullu firqin kattaudil azim. Dibaca tipis. Firqin kattaudil azim. Ya, ketika wasal. Atau dibaca tebal. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Dibaca tebal. Tapi kalau wakaf di firqin, maka tidak ada khilaf di sana, ya. Nah, itu sudah mafhum di sana ditebalkan. Ditebalkan qafnya. Roknya ditipiskan, qafnya tetap ditebalkan. فانفلق فكان كل فرق ya, firq ya, roknya ditebalkan ya, roknya ditebalkan, tidak ada khilaf ya, roknya tetap ditebalkan karena bertemu dengan huruf isti'la yang sukun ya. Sedangkan kalau wasal ini ada khilaf ya, sekali lagi. Taib. Nah, ini satu kata saja yang dalam keadaan wasal, yaitu pada kata firqin. Lalu nanti para ulama yang lain membahas ya, di dalam buku-buku ilmi tajwid ya, banyak dicantumkan, yaitu masih ada khilaf di antara para ulama ketika membaca huruf ro di beberapa kata di Al-Quran, tapi dalam keadaan waqaf. Tapi dalam keadaan waqaf. Di antaranya kita hafalkan saja ini katanya. Di antaranya adalah lafad Misr. Ya, lafad Misr, nah, ini ya bisa tebal, bisa tipis. Ketika waqaf bisa Misr, bisa Misr, ya. Dan ini ya di lafad Misr saja ya. Kemudian kitor, pada lafad kitor. Kitor juga sama, bisa dibaca tebal, roknya kitor. Kitor bisa dibaca tipis, al-kitr ya. Kemudian selanjutnya adalah wan nuzur. Nuzur juga sama. Roknya bisa dibaca tebal atau bisa dibaca. Kemudian nuzur dan yasr. Lafad yasr. Nuzur dan yasr. Nah, gitu ya. Nah, untuk kata nuzur, nah di sini kita pahami, nuzur, yasr. Nah, ini bisa dibaca dua keadaan, bisa yasr, yasr. Nuzur, nuzur yang tidak menggunakan alif lam. Karena di Al-Quran nanti ada nuzur, ada nuzur, wa nuzur. Nah, maka di sini bisa tebal, nuzur, bisa juga tipis, nuzul. Nah, gitu ya. Baik. Nah, di antara alasannya kenapa ini terjadi dua keadaan, ya, bisa tebal bisa tipis roknya, dikarenakan memang yang diberikan contoh demikian, ada riwayat dua-duanya ada. Ya, alasan yang lain karena memang di sini ada ya yang dibuang, asalnya yasri. Nuzur asalnya nuzuri, dibuang ya-nya, penulisan ya-nya dibuang, sehingga di sini terjadi khilaf pengucapan huruf ro. Ya, mana yang kita pilih? Ya, yang kita pilih adalah yang ditipiskan, yasr. Yasr ditipiskan. Nuzur juga ditipiskan. Ya, meskipun boleh ya tebal atau tipis. Ya, ini di surah Al-Fajr ada. Adapun Misr dan Kitor, Misr dan Kitor, maka Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah memilih ya pendapat di dalam kitab An-Nashr ya, ketika waqaf pada lafaz Misr itu beliau Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah
ya di dalam kata Misr ketika waqaf ya, ini beliau memilih dibaca tipis. Misr ya, Misr. Roknya dibaca tipis. Misr. Misr. Roknya dibaca tipis. Dan juga al-qitr ya, afwan ya, afwan. Yang Misr itu beliau al-Imam Ibnu Jazari, nah, ini kita bacakan saja. Waqtara al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah fi kitabih an-nashr al-waqfa bit-tafhim fi Misr. Jadi beliau memilih pendapat tebal pada kata Misr. Misr. Ya. Wa bitarqiqi fil qitr, dan beliau memilih pendapat tipis ketika dalam keadaan waqaf pada kata qitr. 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 Ya, seperti itu. Qitr. Nah, seperti dibaca tipis. Baik. Ya, demikian. Nah, ini diantara alasannya kalau kita pernah mendengarkan penjelasan Syekh Aiman, kenapa beliau Al-Imam Ibnu Jazari memilih pendapat tebal pada kata Misra, sedangkan Al-Qitri dibaca tipis. Ini beliau melihat dalam kondisi wasolnya. Dalam kondisi wasol, roknya ini fathah. Nah, maka tebal. Maka dalam kondisi waqaf pun, beliau memilih pendapat yang tebal. Al-Qitri, nah, roknya dalam keadaan wasol, ini kasrah tipis. Maka dalam keadaan waqaf pun beliau Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah memilih pendapat yang ditipiskan. Dan ingat di sini tidak terjadi adanya kias ya di lafad-lafad yang hampir sama dengan Misr atau Qitr. Ini hanya beberapa lafad saja yang disebutkan oleh para ulama ya, seperti itu. Karena di dalam membaca Al-Qur'an la qiyasa fi qiraatil Qur'an. Tidak ada kias ya. Tidak seperti hukum-hukum yang lainnya, ya ikhfa, idgham dan lain sebagainya. Nah, di sana nanti kita ketika bertemu nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa dan itu dikiaskan. Tetapi di dalam lafaz-lafaz ini tidak dikiaskan, kita hafalkan saja contoh-contoh yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, Misr, Qitr, Nuzur, Yasr, seperti itu. Taib. Nah, ini yang terjadi khilaf para ulama di dalam membaca huruf ra. Ya, itu pada kata firqin, Misr, Qitr, Nuzur, dan Yasr. Taib. Kemudian berikutnya di bait terakhir ya, bait 43. Bait 43 di setengah bait terakhir ya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ya, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Samarkanlah, wa akhfi kata beliau, samarkanlah. Apa yang disamarkan? Pengucapan takrir pada huruf ra, yaitu getaran pada huruf ra. Samarkan getaran pada huruf ra idza tushaddadu, ketika ra tersebut ditasydidkan. Ya, jika ra tersebut ditasydidkan. Nah, ini menjelaskan apa? Ini beliau Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah menjelaskan tentang beberapa kesalahan yang sering terjadi di dalam pengucapan ra. Nah, ini menjelaskan tentang kesalahan yang sering terjadi di dalam pengucapan ra. Ini intinya ya, penjelasannya beliau seperti itu. Ya. Nah, maka di sini dikatakan di dalam bagan ya at-tanbihu fi nutqir ra. Peringatan di dalam pengucapan huruf ra, di antaranya adalah kita harus berhati-hati ketika bertemu dengan huruf ra yang bertasydid, ya, jangan berlebihan getarannya. Harus disamarkan. Ar-ra, ar-ra, jangan ar-ra, jangan. Disamarkan. Ah, apa saja terjadi kesalahan di dalam huruf ra? Nah, yang pertama adalah al-mubalaghah fi takririha. Berlebihan di dalam menggetarkannya. Ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Berlebihan getaran. Kesalahan kedua, al-mubalaghatu fi takhfifiha. Berlebihan di dalam proses menyamarkannya. Jadi ada dua kelebihan ya, di sini harus kita pahami. Berlebihan di dalam takrir, berlebihan di dalam menyamarkannya. Nanti ada beberapa qari yang membaca Al-Qur'an ya, yang berlebihan di dalam proses samarnya sehingga bunyi getarannya hilang.
Gitu ya. Nah, ini Al-Imam Ibnu Jazari membahasakannya bihasramatir ra'at. Hasramah. Hasramah ini menghilangkan getaran di huruf ra. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah. Bahkan beliau pernah mengatakan, ya, yang dimaksud dari hasramah itu adalah merubah huruf ra menjadi ta, mirip menjadi ta. Ar-Rahman jadi Ar-Rahman. Kenapa jadi ta? Karena hilangnya getaran. Baik, seperti itu. Jadi dua kesalahan. Ya, mubalaghah fi takririha, al-mubalaghah fi takhfifiha. Seperti itu. Jadi dua kesalahan. Jadi lengkaplah pembahasan huruf ra di dalam 3 bait saja yang beliau bahas. Yaitu beliau menjelaskan tentang kondisi tebal tipis ra. Beliau juga menjelaskan tentang pengecualian di dalam huruf ra. Beliau juga menjelaskan tentang khilaf wal khulfu fi firkin li kasrin yujadu, tentang khilaf di dalam pengucapan tebal tipis di ra. Dan yang terakhir beliau juga menjelaskan tentang peringatan-peringatan yang sering terjadi kesalahan di dalam pengucapan huruf ra, di dalam ungkapannya wa akhfi takriran idza tushaddadu. Karena memahami nazam itu jangan hanya di dalam nazamnya saja, ya. Karena nazam ini fungsinya adalah meringkas satu uh, uh, kaidah-kaidah ilmu, ya, diringkas di dalam bentuk nazam, sehingga nazam ini terkadang bisa dijadikan pendalilan ketika memberikan contoh urutan ke urutan. Ya, urutan pertamanya contohnya ini, itu bisa jadi dalil, ya. Begitupun di dalam fikih penulisan, di dalam nazam 41, 42, 43 ini beliau sangat sistematis sekali membahas huruf ra. Ya. Yang pertama membahas keadaannya, khilafnya, istisnanya, khilaf, dan yang terakhir adalah kesalahan yang sering terjadi di pengucapan huruf ra. Karena tidak mungkin nanti di dalam nazam dijelaskan secara rinci, keseluruhan, contoh-contohnya dan lain sebagainya. Nah, itu bukan nazam lagi nantinya. Jadi menjadi bentuknya nasr nanti buku, jadi kitab biasa. Kalau demikian. Nah, seperti itu ya. Ini bab tentang huruf ra. Seperti itu. Taib. Nah, ini kita sudah selesai ya bab tafkhim wa tarqiq, ya, bab tafkhim wa tarqiq. Baik, kita lanjutkan ke bab idgham atau gimana, Om? Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Atau ada soal dulu? Baik. Boleh Baik, Ustaz. kita lanjutkan ya. Iya, Ustaz. Silakan. Ya, karena pendek 2 bait lagi ya. Kita lanjutkan bait berikutnya. Hmm. Hmm. Baik. Kemudian kita lanjutkan ke bait berikutnya. Nah, ini pembahasan yang baru ya, itu masih di bab ahkamu tajwid, hukum tajwid. Ya, setelah kita mempelajari tentang tafhim wa tarqiq, tafhim tarqiq ini bahasan pertama dari hukum tajwid yang dijelaskan oleh beliau. Setelah beliau menjelaskan tentang apa itu tajwid, ya, wal akhdhu bi tajwid hatmun lazimu. Nah, ini tentang tajwid, bagaimana tajwid, seperti apa definisi dan lain sebagainya. Lalu berikutnya beliau membahas tentang bab hukum-hukum tajwid, itu diantaranya adalah tebal tipis. Nah, coba saja nanti dicek ya di dalam kitab-kitab, nanti ada sifatul aridah. Apa saja sifatul aridah itu? Di antaranya adalah tarqiq wa tafkhim. Ada 10 ya, kalau nggak salah ada 10 sifatul aridah. Di antaranya adalah tafkhim wa tarqiq, ihfa, idgham, ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian setelah tafkhim tarqiq, beliau membahas tentang idgham. Ya, tentang al-idgham. Ya, di dalam bait 50 sampai 51. Bab ahkamil idgham. Itu bab tentang hukum idgham. Beliau hanya membahas idgham di dalam 2 bait saja. Dan ini pun yang isinya adalah hanya di bait pertama saja. Ya, kesananya contohnya saja. Ya, beliau memberikan beberapa contoh di dalam idgham.
Tapi meskipun 2 bait, ini sangat sistematis ya pembahasan dari beliau ya di dalam nazamnya itu, dan juga menyeluruh ya, menyeluruh, hampir terbahas semuanya hanya di 2 bait ini saja. Baik, ya kita akan memulai ya insyaallah. Yang pertama beliau mengatakan wa awwalai mislin wa jinsin insakan ya adghim ka qurrabbi wa balla wa abin fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Beliau mengatakan qala al-muallif rahimallahu taala di bait 50 wa awwalai mislin wa jinsin insakan ya. Nah, wa awwalai ini asal katanya, ini kalau kata para ulama, ini asal katanya adalah wa awwalai ini adalah awwalaini. Wa awwalai itu bentuk tasniyah ya. Yang aslinya adalah awwalaini. Kemudian nunnya dibuang. Jadi mudhafkan ke mislin. Dimudhafkan ke mislin. Jadi wa awwalai mislin. Atau kalau kita ini kan wa awwalaini ya, wa awwalaini ya, dua huruf yang berdekatan ya, 2 huruf yang berdekatan, yang pertamanya sukun ya, yang keduanya harokat. Nah, jadi ada dua huruf yang di awalnya sukun ya, atau pertemuan 2 huruf wa awwalain mislin wa jinsin. Jadi ada 2 huruf yang sukun bertemu nanti dengan huruf yang satu yang sama dengan huruf tersebut yang ada di huruf awal tersebut. Kemudian yang keduanya huruf yang pertama tersebut berdekatan makhrajnya atau satu makhraj ya, satu makhraj dengan huruf yang pertama tadi. Jadi wa awwala ini 2 huruf yang pertamanya sukun bertemu dengan yang semisal, bertemu dengan yang sejenis. Nah, gitu ya. Nah, kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah, wa awwalaini jika ada 2 huruf yang pertamanya sukun, nah gitu ya, bertemu dengan mislin, bertemu dengan huruf yang sama, atau bertemu dengan huruf yang sejenis. Nah, gitu ya. Artinya ini beliau sedang membahas apa? Nah, ini beliau sedang menjelaskan tentang alaqatul huruf. Ya, pertemuan 2 huruf ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, seperti itu ya. Ini dibahas di dalam bab al-idgham. Apa itu idgham? Kita harus pahami dulu. Ya, apa itu idgham? Ya. Sebagaimana yang kita pahami, yang kita ketahui bahwa yang dinamakan dengan al-idgham itu adalah al-idkhal, memasukkan. Ya, atau orang Arab mengatakan adghamtul lijama fi famil farsh. Ya. Aku memasukkan al-lijam, pelana kuda, ke famil fars, ke mulutnya kuda. Atau adghamtus sayfa fi ghimdihi. Aku memasukkan pedang ke sarungnya. Nah, seperti itu. Ini bahasa al-idgham. Sedangkan menurut istilah para ulama tajwid yang dinamakan idgham itu adalah memasukkan huruf yang sukun ya, isalu harfi sakin bi harfi mutaharrik, ke huruf yang berharokat, bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan fi jinsin tsani ya, sehingga yang terjadi adalah nanti huruf tersebut menjadi satu huruf ya, huruf yang bertasydid menjadi satu huruf yang bertasydid ya, dari jenis yang kedua. Jadi menghilangkan huruf pertama
kepada yang kedua dan huruf yang pertama ini hilang menjadi bunyinya menjadi huruf yang kedua. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan al-idgham. Contoh misalkan idh hammat ta'ifah, hammat ta'ifah. Tanya hilang, masuk ke huruf ta. Hammat ta'ifah. Contoh ya. Nah, itu al-idgham. Nah, di pembahasan al-idgham ini, ya kalau kita lihat bahkan di sini, yang pertama kita mengetahui tentang definisi dulu, ya, at-ta'rif. Tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, yang harus kita pahami juga al-qa'idatu li fahmil idgham. Kaidah untuk memahami idgham. Ya, apa saja kaidah yang harus kita pahami ketika kita membahas tentang idgham ini? Yang pertama, kaidah yang harus kita pahami adalah alaqatul huruf. Nah, alaqatul huruf ini yang dibahas oleh beliau, oleh Imam Ibnul Jazari di bait 50. Yang kedua, kamil dan nakis. Nah, ini tidak dibahas oleh beliau, kamil, nakis tidak bahas. Ya, tapi kita harus paham. Kemudian yang harus kita paham juga di dalam bab idgham ini nanti ada gunnah, ada ghair gunnah. Ada yang digunnahkan, ada yang tidak digunnahkan. Kemudian kita juga harus memahami ya di dalam pembahasan idgham ini ada yang shaghir, ada yang kabir. Ini dari segi tanda baca. Shaghir, kabir. Ya, shaghir, kabir ini kalau shaghir pertamanya sukun, huruf keduanya harokat. Kalau kabir dua-duanya harokat. Nah, ini yang kita maksud di sini di dalam bait 50 51 ini yang dimaksud adalah idgham shaghir. Ya, idgham shaghir. Jadi idgham shaghir itu kalau ada dua huruf yang bertemu, yang pertamanya sukun, keduanya harokat, itu shaghir. Yang kabir kalau ada dua huruf bertemu, dua-duanya harokat, itu adalah kabir. Dan itu tidak terjadi idgham untuk riwayat Hafs an Asim. Ya, meskipun ada nanti di beberapa contoh ya, di beberapa ayat ya. Cuma dari segi tanda sudah dihilangkan. Kemudian gunnah dan ghair gunnah. Nah, kita ketahui gunnah dan ghair gunnah ini terjadi nanti ada idgham nun sukun bertemu nun misalkan. Ya, mim sukun bertemu dengan mim. Ya, itu nanti menjadi idgham bi gunnah, digunnahkan. Ya. Atau misalkan irkam ma'ana, itu juga idghamnya gunnah. Dan nanti ada yang tidak digunnahkan. Ya, anla menjadi alla. Contoh yang lain idhammat ta'ifah, itu juga tidak digunnahkan. Kemudian kamil dan nakis ini tentang tata cara membaca idgham. Ya, ada yang kamil dibuang seluruhnya huruf yang pertama tadi, yang awalaini ini, yang awal huruf dua awal ini dibuang, dihilangkan, tidak ada sama sekali. Nah, ini arti dari idgham secara dasar ya. Jadi idgham ini secara dasar, secara pokok menghilangkan seluruhnya kamil. Tapi nanti ada terjadi beberapa kasus yang dihilangkannya tidak seluruhnya. Huruf pertamanya tidak dihilangkan seluruhnya. Masih ada yang tersisa di antara sifat-sifatnya. Maka dinamakan dengan nakis. Contoh misalkan basabta. Contoh yang lain misalkan faman ya'mal, nun bertemu ya, nun bertemu waw ya. Nah, itu kita nanti dibahas rinci lagi insyaallah ya. Baik. Jadi kita harus pahami kamil, nakis, gunnah, ghair gunnah, shaghir atau kabir. Dan juga kita harus memahami alaqatul huruf. Nah, ini yang akan kita bahas. Alaqatul huruf. Pertemuan dua huruf. Nah, perhatikan ya. Pertemuan dua huruf ketika kita membaca Al-Quran, ini kita harus pahami dulu. Bisa terjadi idgham, bisa terjadi idhar. Tidak selamanya idgham. Ya, tidak selamanya idgham. Jadi bisa idhar, bisa idgham. Dan ini dijelaskan oleh beliau, oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Wa awwalaini mislin wa jinsin. Jika ada dua huruf yang pertama, ya, maksudnya yang pertama, huruf pertamanya bertemu dengan yang semisal dari itu, atau huruf yang pertamanya itu bertemu dengan huruf yang keduanya itu yang sejenis, insakan, jika disukunkan, apa yang disukunkan? Kedua huruf tadi. Ya, insakan. Maka adghim, maka idghamkan. Idghamkan. Jadi kalau ada huruf yang pertamanya sukun bertemu dengan huruf yang berharokat dan
hurufnya itu sama satu jenis. Contoh misalkan satu jenis ba bertemu ba sukun bertemu dengan ba harokat. Wal yaktub bainakum. Atau misalkan contoh yang lain tak bertemu tak, fama rabihat tijarah. Atau contoh fala yusrif fil ardi, fa bertemu fa. Atau dal bertemu dal, wa qad dakhalu. Atau lam bertemu lam, balla itu mislin, namanya mislin atau mutamasil. Mutamasil atau mislin. Atau yudrikum, kaf bertemu kaf. Yukrihunna, ha bertemu ha. Tastati'a, ain bertemu ain. Ya. Nah, ini namanya mislin atau kita bahasanya mutamasil. Alaqatul hurufnya, pertemuan dua hurufnya sama. Kedua huruf tersebut sama hurufnya, tapi harokatnya beda. Yang pertama sukun, yang keduanya harokat. Nah, itu namanya mutamasil. Mislin. Ya, nah ini dikatakan alaqatul huruf ini terbagi menjadi 3. Jadi kita pahami dulu ya, kedua pertemuan huruf ini bisa terjadi idgham, bisa terjadi idhar. Kapan idgham, kapan idhar? Itu tergantung riwayat yang datang dari Nabi. Nah, itu kita harus paham. Taib ya. Alaqatul huruf, perhatikan alaqatul huruf. Ada 3. Tapi yang dibahas oleh Imam Ibnul Jazari di sini cuma 2 saja. Cuma mislin dan jinsin. Tapi sebenarnya ada 3 alaqatul huruf, bahkan 4 ya. Ada mutaba'id. Tapi itu tidak terjadi idgham. Baik. Yang pertama mutamasil. Mutamasil ini huruf yang sama. Ba bertemu ba, ta bertemu tadi sudah jelas. Mutajanis, mutajanis itu huruf yang satu makhraj. Beda sifat. Satu makhraj, misalkan dal bertemu ta. Dal bertemu dha. Ta bertemu dal. Ta bertemu to. Ya, ini satu jenis. Satu jenis yang satu makhraj. Kemudian yang berikutnya mutaqarib. Yang berdekatan. Beda makhraj. Ingat, mutaqarib ini makhrajnya beda tapi berdekatan. Contoh, nun bertemu ya. Lam bertemu ro. Ya. Ini berdekatan. Kemudian contoh yang lain misalkan qaf bertemu kaf. Qaf bertemu huruf kaf. Baik, nah ini mutamasil, mutajanis, mutaqarib. Kemudian yang mutamasil yang berdekatan ini di dalam membaca Al-Qur'an riwayat Hafs an Asim ini harus diidghamkan sebagaimana perkataannya Al-Imam Ibnu Jazari ya, wa awwalai mislin, kalau dua huruf yang pertama ya atau satu huruf yang pertamanya bertemu dengan yang satu jenis dengan satu misal sama hurufnya dengan huruf yang pertama tadi, nun bertemu nun, ba bertemu ba, maka kata Imam Ibnu Jazari adghim, idghamkan. Ya, idghamkan. Nah, ini yang mutamasil ini tidak ada terjadi idhar. Kecuali nanti ada pengecualian. Nah, perhatikannya. Jadi yang mutamasil ini kalau kita bagi 2, ada yang diidghamkan, ada yang diidharkan. Yang mutajanis juga sama, ada yang diidghamkan, ada yang diidharkan. Yang mutaqarib juga sama, ada yang diidharkan, ada yang diidghamkan. Nah, jadi terbagi menjadi 2 masing-masing. Nah, kalau yang diidghamkan di mutamasil, nah ini sebagaimana perkataan Imam Ibnu Jazari, adghim, idghamkan kalau huruf pertama bertemu dengan huruf yang sama. Ba bertemu ba, idghamkan. Ya. Nah, ini idghamkan. Kecuali ya, kecuali. Di mana kecualinya? Kecuali maka di sini dikatakan oleh beliau kakur rabbi wa balla qul rabbi. Nah, ini qur rabbi contoh idgham. Tapi ini contoh idghamnya adalah idgham lam bertemu ra, itu idgham mutaqarib. Idgham mutaqarib atau juga idgham mutajanis ya, bisa 2. Ya, bisa mutaqarib, bisa mutajanis. Nah, ini. Kemudian yang kedua waballa. Nah, ini contoh mutamasil. Lam bertemu la. Nah, ini maksud beliau ya.
maksud beliau wabal lam bertemu lam mutamasil idghamkan. Atau huruf-huruf yang lain, ba bertemu. Pada umumnya yang mutamasil ini idgham, pada umumnya. Yang diidharkan cuma dua saja. Dan beliau mengatakan wa abin, dan jelaskan idharkan ya idgham huruf yang sama bertemu ya, itu pada dua hal saja. Yang pertama fi yaumi, pada ya bertemu ya. Ya pertama mad, ya keduanya harokat fi yaumi. Nah ini maka ini terjadi idhar, tidak idgham. Tidak fi yaumi, tidak fi yaumi. Kemudian yang diidharkan juga ma qalu wahum, yaitu waw mad bertemu dengan waw. Ini kan mutamasil secara alaqah. Alaqatul huruf, pertemuan huruf ini dua-duanya sama. Ya bertemu ya, yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat. Begitupun qalu wahum, yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat. Namun sukunnya mad, maka ini tetap diidharkan. Nah, ini pengecualian dari mutamasil. Selain ini, kalau ada huruf yang sama, yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat, idgham seluruhnya di dalam baca Al-Quran. Contoh tadi sudah Ana berikan contoh. Tak bertemu ta, fa bertemu fa, ya, ba bertemu ba, ya, dan contoh yang lainnya yang nanti kita cari. Ain bertemu ain juga ada. Ain bertemu dengan ain, ya juga ada. Taib seperti itu. Jadi pengecualian dari mutamasil ini yang dibaca idhar cuma dua saja, fi yaumi dan qalu wahum. Maksudnya adalah dua di sini. Mad, huruf mad bertemu dengan ya, waw mad bertemu dengan waw. Nah ini ya seperti itu. Taib. Maka ini terjadi idhar. Alladzi waswisu, contoh alladzi yuwaswisu. Nah ini juga sama ya. Itu diantara yang mutamasil yang diidharkan. Seluruhnya idgham selain kedua kaidah tadi. Taib seperti itu. Itu yang misal. Kemudian maju ke alaqatul huruf yang kedua mutajanis. Mutajanis ini kita fokusnya di mahraj. Huruf apa yang mahrajnya sama? Contoh dal, ta, to. Nah, antara dal, ta, to tersebut kalau terjadi pertemuan huruf antara dal, ta, to, maka itu namanya mutajanis. Dal, lo, sa. Kalau terjadi pertemuan antara huruf go, dal, sa, maka itu namanya mutajanis. Ba, mim, ya, waw. Kalau terjadi pertemuan antara ba, mim, waw, maka itu namanya mutajanis. Maka yang mutajanis ini bisa dua hal juga cara bacanya, bisa idgham, bisa idhar. Tapi yang paling banyak di mutajanis ini adalah idhar. Yang paling banyak adalah idhar. Ya, yang paling banyak idhar. Ya. Yang idgham harus dihafalkan. Huruf apa saja tergantung riwayat. Ingat, tergantung riwayat. Kita membaca riwayat Hafs an Asim, huruf apa saja yang mutajanis yang terjadi idgham. Nah, itu harus dihafalkan kalau ini ya. Apa saja yang mutajanis? Ada 8 keadaan yang mutajanis. Jadi idghamkan. Yang pertama adalah zal bertemu dha. Zal bertemu dha. Idzalamtum. Yang kedua dal bertemu ta. Qad tabayyana. Contoh qad tabayyana. Yang ketiga 8 keadaan ya. Ta bertemu dal. Asqalat da'wallah. Kemudian ta bertemu ta. Fa'amanat ta'ifah. Keadaan kelima ya, yang mutajanis berikutnya adalah sa bertemu zal, yalhas zalik. Kemudian ba bertemu dengan mim, irkab ma'ana. Yang ke-6 ya, irkab ma'ana, irkam ma'ana. Kemudian yang ke-7 ta bertemu ta, ahabtu, basatta, faradtun, faradtu. Kemudian yang ke-8 ya, lam bertemu ro. Lam bertemu ro ini khilaf. Ya, khilaf para ulama, bisa jadi mutajanis, bisa jadi mutaqarib, dan beliau Al-Imam Ibnu Jazari sudah memberikan contoh di awal di sini. Qur Rabbi. Nah, ini cerdasnya beliau. Beliau itu tidak membahas mutaqarib, tapi ada contoh mutaqaribain di sini. Jadi Qur Rabbi ini bisa menjadi contoh mutaqaribain, juga bisa menjadi contoh
mutajanisain. Juga bisa dibahas Qurrabi ini pembahasan khilaf di dalam idgham. Seperti itu. Jadi ini cerdasnya beliau. Beliau tidak menyebutkan mutaqarib tapi di sini ada. Gitu ya. Dan kalau kita pahami beliau beliau di dalam nazam di bab makharijul huruf, beliau memisahkan antara lam dengan ro. Tidak yang menggabungkan makhraj lam kepada ro, tapi di sini menjadi contoh jinsin. Gitu ya. Jadi terjadi kontradiksi antara perkataan beliau di bab makharijul huruf dengan contoh di idgham. Padahal bukan kontradiksi, ini beliau ingin memberikan agar kita kritis ya di dalam membahas kondisi idgham ini. Jadi Qurrabi di sini maksudnya adalah bisa kita pahami mutaqaribain, juga bisa kita pahami di sini terjadi khilaf ya menjadi mutaqarib atau mutajanis. Seperti itu. Baik. Nah, ini ya. Ini beliau ya. Rasa-rasanya kalau kita pahami ini enggak nyambung kayaknya dari jinsin ke Qurrabi. Karena kalau madhab yang lain seperti madhabnya misalkan Al-Farad dan lain sebagainya, ini ada yang menggabungkan lam ra ini menjadi satu makhraj, tapi Al-Imam Juri memisahkannya. Jadi kalau pisah makhraj itu mutaqarib masuk. Baik ya, seperti itu. Nah, itu mutajanis ya. Yang mutajanis, ini ada tadi 8 keadaan ya yang tadi Anda sebutkan. Selainnya idhar mutajanis itu. Dan ini nanti tergantung kondisi riwayat. Seperti kita riwayat Syu'bah misalkan ittakhadtum zal bertemu ta nanti jadi idgham. Tapi kalau kita tidak. Seperti ini tergantung riwayat ingat. Tadi ya seperti itu. Taib, selanjutnya berikutnya adalah wa qul na'am ya. Wa qul na'am. Nah, ini juga qul na'am ini termasuk contoh lam bertemu dengan nun. Ini di antara contoh mutaqarib atau mutajanis juga masuk ya, tergantung madhabnya. Tapi kalau madhab Imam Jazari ini masuknya mutaqarib. Kemudian sabbihu, ha bertemu ha. Nah, ini ha bertemu dengan ha ini masuknya ke dalam mutaqarib ya. La tuzigh quluba, ghain bertemu qaf. Ini juga mutaqarib. Faltaqam, lam bertemu dengan ta, ini juga mutaqaribain. Jadi secara tidak langsung beliau hanya menyebutkan mislin jinsin, tapi contohnya ada juga yang mutaqarib bahkan banyak. Artinya di sini beliau tetap membahas tentang alaqatul huruf ini ada 3, ada mutamasil, ada mutajanis, dan yang ketiga adalah mutaqarib. Yang mutaqarib ini yang berbeda makhraj tapi berdekatan. Contohnya tadi kul na'am, sabbihhu, ha bertemu ha, tuzig qulubana, faltaqam. Dan yang mutaqaribain ini ingat, yang mutaqaribain ini kebanyakan idhar. Kebanyakan idhar. Ya, paling banyak idhar. Ya. Paling banyak idhar. Yang idgham sedikit saja. Yang idgham sedikit. Ya, apa saja yang diidghamkan? Yaitu lam bertemu dengan ra. Qurrabi ini masuknya mutaqaribain. Kemudian apa lagi? Qaf bertemu kaf. Nakhluqukum. Qaf bertemu dengan kaf. Ini juga mutaqaribain. Kemudian di lam alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah asyamsu ya, alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah tibsum masil at-tin ya, as-samarat. Nah, ini semuanya hampir semuanya di alif lam syamsiyah. Yang 13 itu jadinya mutaqarib, yang satu nanti lam bertemu lam mutamasil. Ya, seperti itu. Taib. Nah, ini ya yang mutaqarib. Jadi yang kebanyakan diidghamkan ini terjadi kalau dua huruf yang pertama sukun, keduanya harokat, ini mutamasil. Jadi ketiga hal ini alaqatul huruf ini bisa terjadi memungkinkan dua hal cara baca, bisa idgham, adghim, bisa juga abin, idhar. Ya, bisa idgham, bisa idhar. Mutajanis bisa idgham, bisa idhar, bisa idgham. Mutaqarib juga sama, bisa idgham juga bisa idhar. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sampai sini dulu insyaallah. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh ditanyakan pada saya. Atau kalau ada yang
menghafal ya, mau menghafal hafalan matanya juga bisa. Baik ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita cukupkan. Silahkan anak buka sesi tanya jawab. Silakan Umahat, yang ada yang ingin bertanya. Silakan open mic. Sepertinya tidak ada ya Ustadz. Ya, baik Bapak. Kalau yang menghafal ada? Yang melanjutkan dulu siapa? Kalau nggak ada kita cukupkan saja Om ya. Nah Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz, wa barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan alhamdulillah rabbil alamin untuk pertemuan hari ini. Kita insyaallah kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya di bulan berikutnya insyaallah ya, di bab huruf dhad dan dha ya insyaallah. Baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz.